Selamat malam pemirsa, selamat datang di Konspirasi Prabu. Kali ini kita akan berbicara tentang media sosial, di mana media sosial saat ini menjadi sangat powerful, mengingat cakupan sebaran informasinya yang tanpa batas. Dan tanpa disadari sudah mulai mengambil alih peran sejumlah media arus utama sebagai watchdog. Tidak hanya pemerintah tetapi juga kontrol sosial di masyarakat. Karena besarnya pengaruh media sosial, hal-hal yang dulu mungkin tersembunyi, sekarang ini bisa muncul ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Dan terkadang berujung perubahan tatanan yang signifikan. Kita akan lihat yang paling hangat ya tentang perbaikan jalan di Lampung. Lampung sana yang sudah rusak bertahun-tahun lamanya, namun tidak pernah mendapat perbaikan dari Pemda setempat. Tapi setelah kondisi infrastruktur yang rusak itu viral di media sosial lewat kritikan seorang tiktokers bernama Bima Yudo Saputro, barulah pemerintah turun tangan untuk menindaklanjuti perbaikan jalan ini. Adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Konten ini mendapatkan banyak sekali dukungan dari netizen. Sampai-sampai ada hashtag Bima Efek membanjiri media sosial. Bima pun dianggap sebagai pahlawan dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai duta pembangunan Lampung karena dianggap mewakili teriakan masyarakat Lampung yang selama ini tidak digubris bertahun-tahun. Dan kemudian baru direspon para pejabat setelah viral tadi itu. Nah, tak ayal kita sama-sama bisa tahu bahwa protes Bima ini didukung ya oleh banyak warga Lampung yang akhirnya beramai-ramai secara kreatif memprotes lewat media sosial. Ya, seperti warga Lampung yang satu ini, Mira Desiana. Ya, melalui akun TikToknya, Mira dan teman-temannya memancing di Kubangan sebagai bentuk sindiran. Ini sebetulnya sindiran ya. Ya, jadi di Kubangan seperti itu, kenapa enggak langsung aja kita mancing. Nah, Bima Efek ini juga menjadi sebuah representasi dari protes warga Lampung dan meramaikan lini massa. Sampai akhirnya membuat Presiden Joko Widodo memutuskan diri untuk berkunjung ke Lampung. Nah, waktu berita tentang Presiden Jokowi akan ke Lampung itu beredar, jalanan tiba-tiba diperbaiki. Ya, disulap sedemikian rupa sehingga jalanan itu menjadi mulus karena presiden akan lewat dan akan meninjau. Tapi ternyata kena prank. Ini kena prank nih pemirsa. Presiden tidak menggunakan jalur kunjungan yang sudah disiapkan oleh Pemprov Lampung. Malahan presiden ini memilih jalanan yang masih rusak dan juga yang masih dikeluhkan oleh warga Lampung. Anda bisa melihat bagaimana tayangannya ketika rombongan presiden dengan mobil kepresidenannya yaitu Mercy S-Class ini langsung menjelajahi jalanan yang rusak di Provinsi Lampung. Lihat tuh ya di video yang Anda saksikan seperti apa susah payahnya mobil presiden mencoba untuk berjalan di jalanan yang ada di Lampung tersebut. Dan tayangan itu pun menggemparkan ya media sosial. Kita bisa melihatlah bagaimana perjalanannya terganggu karena kondisi jalanan Lampung yang rusak parah. Dari situ kita juga sama-sama lihat ya banyak yang akhirnya memaksa Pemprov untuk segera memperbaiki jalanan di Lampung karena untuk ya berbagai tujuan, keperluan logistik, keperluan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tentu kita merasa beruntung akibat viral ini akhirnya akan ada perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya. Walaupun semestinya tidak perlu nunggu viral dulu. Nah, kita akan masuk ke peristiwa yang kedua. Kalau tadi viralnya berujung perbaikan, yang satu ini viralnya berujung pidana. Ada dua kasus ya yang akhirnya terbongkar karena viral. Pertama, tawaran staycation bareng atasan. Aduh, ini apa lagi ya, staycation bareng atasan. Supaya kontrak kerja seorang karyawati diperpanjang di Bekasi. Yang kedua ada kasus penganiayaan di Medan yang melibatkan anak polisi. Semuanya baru diproses cepat setelah viral dulu di media sosial, padahal kasusnya sudah lama terjadi.
Apa iya kita harus tunggu dulu viral baru penegakan hukum bisa ditegakkan sebaik-baiknya? Polres Metro Bekasi mulai menindaklanjuti laporan AD karyawati sebuah perusahaan yang ada di kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban akan memberikan keterangannya ke penyidik Polres Metro Bekasi terkait laporan ajakan staycation oleh atasannya untuk perpanjang kontrak kerja. Selain korban, terlapor juga akan memberikan keterangannya di Polres Metro Bekasi. Polisi juga mendalami laporan tersebut dari hasil barang bukti dan keterangan korban. Hingga kini belum ada korban lainnya yang melapor ke Polres Metro Bekasi. Selain itu, sejumlah saksi yang dihadirkan korban akan diperiksa Rabu ini. Sebelumnya, Ade buruh wanita yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual bosnya lapor ke Polres Metro Bekasi didampingi kuasa hukumnya. Lantaran jagadmaya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Usai dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka akibat buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral, AKBP Akhirudin Hasibuan hadir dalam rekonstruksi penganiayaan yang digelar Polda Sumatera Utara. Di hadapan awak media, Akhirudin sempat terlihat tegar dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait reka ulang yang dijalani oleh anaknya. Akhirudin mengaku telah meminta maaf kepada keluarga korban serta mengungkap latar belakang keluarga korban dan saksi yang juga berasal dari keluarga perwira Polri. Kasus penganiayaan terhadap pemuda bernama Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan, anak dari perwira polisi, terjadi pada 22 Desember 2022, namun baru viral pada April 2023. Setelah viral, Polda Sumatera Utara langsung bergerak dan telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka penganiayaan. Belakangan, ayahnya, Akhirudin Hasibuan, juga menjadi tersangka dan juga dipecat dari kepolisian karena dianggap membiarkan dan melanggar kode etik. Media sosial juga bisa menjadi cara meraih kesuksesan dan juga ketenaran. Salah satu yang cukup fenomenal adalah kalau Anda ingat tahun lalu ya, tentang Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur. Dari panggung desa, Farel pun menembus istana. Menemukan pesona suaranya Farel ketika dirinya berduet dengan Villa Thalia menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Lagu ini pun meledak di media sosial. Bahkan hingga hari ini yang menonton sudah lebih dari 58 juta views di YouTube. Wow, fenomenal ya. Nah, suara merdu Farel yang mencuri perhatian di media sosial sampai juga akhirnya ke Istana Presiden. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan Farel yang biasa bernyanyi di panggung keliling akhirnya diundang untuk tampil pada upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022 dan sukses membuat para pejabat bergoyang. Setelah Farel, sekarang ada lagi nih materi tentang fenomena medsos yang heboh di TikTok hingga dapat silver button dalam 3 bulan di YouTube. Musisi muda perempuan yang mengkreasikan penggunaan panci sebagai drum. Coba kita lihat sama-sama. Oke, kita akan sama-sama saksikan Marissa Sutanto di Konspirasi Prabu. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
Kakak Marisa, Teteh Marisa ternyata orang Bandung ya. Aku Abdi di Bandung. Abdi di Bandung, Abdi Oge di Bandung. Ini jadi orang Sunda di kita di sini Iya. bahaya. Akhirnya kita ketemu. Yes, betul. Saya tuh ngefans banget sama Marisa. Aku juga ngefans banget Seriusan, sama Kak seriusan. Prabu. Jadi ceritanya ya beberapa bulan yang lalu, saya kan main TikTok gitu. Terus ngeliat konten-konten. Terus kemudian ada konten kamu gitu kan, masuk ke FYP saya nih. I see. Ada cewek mainin drum. Drumnya tapi kayak begini. Betul. Gimana awalnya kamu bisa kepikiran main drum dengan Panji seperti ini? Iya, jadi awalnya tuh gara-gara aku kan bantuin mama di dapur kan. Masak tuh. Cewek bantu Iya, mama di iya, iya, dapur. iya. Tapi aku pikir kayaknya kalau cuma sekedar nungguin doang, nunggu air mateng, garing gitu. Nah, aku pikir ini nih alat pertama yang aku temuin Iya. waktu pas aku masak pakai panci. Ih, dia kalau misalkan dipukul di bawah kayak menghasilkan bunyi gitu. Dari situ aku pikir, wah asik nih. Aku sambil masak, aku sambil pukul-pukul. Oke. Gitu. Tapi sebentar Jadi ya sebelum ke sana saya pengen gini dulu. Saya pengen kita nanti bawa pemirsa untuk kenal lebih dalam ya Yes. dengan siapa sebetulnya sosok yang fenomenal di media sosial ini. Coba kita sama-sama lihat seperti apa ceritanya. Kubunya sebelum Asik bukan? Ini dia video yang viral di TikTok dan mendulang lebih dari 36 juta viewers. Namanya Marisa Sutanto. Wanita asal Bandung ini mahir sekali memainkan alat musik drum dari panci. Berkali-kali Marisa memainkan lagu dengan drum panci yang diupload ke media sosialnya. Dan berkali-kali juga mendapat respon positif warganet. Dari lagu daerah hingga lagu religi, asiknya Marisa menabuh panci jadi tontonan yang menyenangkan warganet. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban. Sebelum terkenal sebagai seorang drummer panci, Marisa Sutanto memang memiliki keahlian dasar bermain drum dan juga merupakan drummer salah satu band rock asal Bandung. Namun, dengan kreativitasnya, Marisa mengkolaborasikan alat-alat rumah tangga menjadi susunan drum yang menghasilkan nada yang asik didengar. Sementara di luar media sosial, kecintaan Marisa dengan musik disalurkan dengan membuat sekolah musik untuk anak muda. Nah, selain itu pun gua dan suami gua kita bikin sekolah musik, betul. Kita own sekolah musik namanya Aku Bisa Musik, tepatnya di Bandung, ada online, ada onsite, dan kita berdua mau fokus untuk ngedidik anak-anak muda biar jangan lupa bahwa musik itu adalah fun, semua orang bisa main musik, semua orang can play music with fun. Marisa bisa dibilang menjadi salah satu fenomena di media sosial. Selain terus mendulang views berlimpah di TikTok, di kanal YouTube, Marisa telah mendapat Silver Play Button dalam rentang 3 bulan setelah menjadi konten kreator drummer panci. Silver Play Button sendiri merupakan salah satu level apresiasi ketika channel telah mencapai 100.000 subscriber. Wow, betapa kerennya Marisa! Jadi itu dia sosok yang ingin kita bahas di Konspirasi Prabu kali ini, Marisa Sutanto, si drummer panci. Tapi gini, saya tuh ingat ya Marisa, yang Yes. bikin mungkin kenapa konten itu masuk ke saya, karena saya follow Mas Tama, Wisnu Tama. Saya ingat konten kamu itu di-repost sama beliau kan? Iya, betul. Apa rasanya tuh konten kamu di-repost oleh seorang Wisnu Tama? Udah sangat nggak kebayang sih, Kak. Bener-bener kayak beyond expectation banget. Tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa, waktu pas ngeliat ting tong notifikasi Wisnu Tama, bentar, takutnya kan Wisnu Tama yang lain ya. Aku buka dulu, wow, Pak Wisnu Tama. Beneran Wisnu Tama ya? Beneran. Apa yang kamu ucapkan dari mulut kamu tuh begitu? Wah, Wisnu Tama gitu. Itu aku langsung yang pertama aku bersyukur sih. Pertama sama Tuhan aku kan, wah thank you banget Tuhan, ini sesuatu banget. Dan yang kedua aku langsung DM Pak Wisnu. Pak Wisnu ini bener-bener sesuatu, thank you banget aku udah di-repost sama Pak Wisnu. Mungkin Pak Wisnu biasa aja kali ya, Iya, merasanya gimana, nggak gimana-gimana. Cuma buat aku itu kayak, oke, Tuhan thank you banget. Ini keren Penghargaan, banget. apresiasi sama kreativitas kamu ya. Yes, betul banget. Jadi saya kan sama
Mas Tama ini berkawan baik, ya Iya. beliau tuh mentor saya gitu. Saya telepon ke Mas Tama, seperti sekarang ini coba. Mas Tama, halo, Wow. Mas Tama. Nah tuh ada Mas Tama. Oh. Mas Tama, apa kabar? Baik, Bu. Gimana lo, Bro? Lagi siaran Mas Tama. Ini Mas Tama lagi di Bajo ya? Ya, lagi persiapan KTT ASEAN kan. Ini background-nya kelihatan detik. Ini Mas Tama, kita gangguin Mas Tama. Ada Marisa di Konspirasi Prabu. Marisa. Halo Mas Tama, apa kabar? Waduh, di acaranya Om Prabu nih. Di sini jangan sebut Om Mas, ntar ketuaan gua. Oh, Kang Prabu lah. Kang kalau gitu deh. Kang. Mas Tama, waktu itu kan Mas Tama nge-repost kontennya Marisa ya, drummer pakai Iya. panci itu. Alasannya apa Mas waktu itu Mas Tama memutuskan untuk nge-repost konten tersebut? Iya, ya gue kan jarang yang nge-repost konten ya, lu tau lah. Tapi kebenaran pas kemarin gue bilang nih seru banget, unik gitu ya, kreatif gitu. Gue kan paling suka sesuatu yang kreatif dan yang nggak biasa ya. Gitu. Jadi gue sangat selalu berusaha mengapresiasi orang-orang yang kreatif gitu ya. Dan menurut saya Marisa nih, ya kan ada drum tapi ada panci gitu ya, dia bisa bikin panci menjadi, nggak tahu tuh di dapurnya siapa dia waktu itu ya. Gitu, walaupun dapurnya berantakan, cuman menurut saya sih itu menarik gitu ya, keren gitu. Jadi saya pikir ya saya repost aja, kan lu tahu lah Prap, gue jarang nge-repost Iya, konten jarang Bang. orang. Saya aja udah kenal baik Ya sama Mas postingnya Tama. jarang gitu. Postingnya jarang. Saya aja udah kenal baik sama Mas Tama bertahun-tahun, tapi belum pernah tuh di-repost sama Mas Tama tuh. Iya. Kalah sama Marisa. Mas Tama Waktu bisa... jadi menteri aja si Prabowo, Mas posting mas, males gue bilang. Jadi Prabowo ya malah justru sering ingetin suruh posting, padahal gue ya gitulah. Tiba-tiba posting Iya, Marisa. kontennya Apa? Marisa. Mudah-mudahan Kok ini tiba-tiba sama... gelap di sini nih lightingnya nih. Waduh. Tiba-tiba Mati lampu ya. di sini tiba-tiba lampu itu. Tiba-tiba blank. Tapi Marisa mau bilang apa Mas sama Mas Tama? Ini kesempatan langka loh. Mas Tama, Apa makasih tuh? banget loh. Ini itu buat aku sesuatu banget yang bikin aku bisa makin semangat sampai sekarang nerusin sih. Ini salah satu mood booster aku dulu. Makasih sangat Mas Tama. Oh iya. Iya, maaf nih lampunya tiba-tiba digelapin nih, jadi tiba-tiba gelap ya. Enggak, ya tetap semangat ya Marisa ya. Pokoknya tetap keren lah menurut gua. Tetap kreatif. Amin. Tetap kreatif. Berharap suatu saat aku bisa ketemu ya sama Mas Tama ya. Dan Amin, suatu pasti. saat bisa Nanti Prabu collab bisa bareng. atur. Amin. Nanti Amin. Iya. jangan-jangan sama Mas Tama diajakin kalau ada show drummernya Marisa Amin. gitu pakai panci, kan keren tuh Mas di depan Insya presiden Allah. begitu Mas. Amin. Ini kebenaran juga di Bajo nih, saya juga baru kayak sebelum Marisa saya pernah lihat ada konten pemain gitar di Bandung juga. Saya ajak juga ke Labuan Bajo dia main. Nanti Oh. lihat ya, surprise. Wow, surprise. Anak-anak Wow. muda banget gitu. Wow. Dia saya ngeliatnya juga di Instagram. Insya Allah Marisa berikutnya. Amin. Makasih sangat. Wow. Mas Tama, thank you banget Mas Tama udah mau nyapa Marisa. Ini di salah-salah kesibukannya di G20 tadi, di G20 di ASEAN. Iya. Saya telepon aja Mas, ini ada yang mau ketemu. Dan Mas Tama berbaik hati Oke. sekali bisa meluangkan Bram. waktunya. Sukses ya Mas Tama acaranya. Sukses. Makasih, doain acara KTT ASEAN-nya lancar. Marisa, Amin. Prabu tolong doain juga. Ya. Amin, Amin. sukses. Selalu Kalau Mas Tama sukses yang pegang buat Mas biasanya Tama. selalu Amin. selalu cetar membahana nanti Pasti. acaranya. Selalu. Thank you Mas Tama, thank you banget. Makasih Mas Ya, Tama. makasih. Sukses. Bye-bye. Ya. Sukses juga. Makasih. Wow. Nyangka nggak ditelepon Mas Tama? Wow, thank you banget loh, Kak Prabu. Sampai Tadi waktu kita ngobrol di belakang, terus kamu bilang bahwa salah satu moment of truth ya kamu ketika di repost sama Mas Tama, and then I have just wild idea gitu. Saya telepon Mas Tama, Mas, ini ada Marisa nih yang waktu itu kamu lo post gitu. Iya. Gimana? Ya udah, gue mau call sama dia. Oh. So, and then it happened ya, Wow. namanya semesta ya. Makasih Kalau udah banyak mempertemukan, mudah-mudahan Amin. nanti sama Mas Tama diajak perform di depan siapa gitu ya, Amin tamu-tamu negara. banget. Tapi lucunya pakai panci. Iya, bareng sama Kak Prabu ya. Bener ya? Bener ya? Guys, ya. Ya udah, sekarang kita cerita lagi tentang
Marisa, tadi kan kalau kamu kan bicara ini di dapurnya ibu ya. Iya. Karena ibu masak, ada panci, terus kamu kepikiran aja buat ketok-ketok si panci itu, terus ada bunyi-bunyinya. Betul. Dan ternyata bunyi itu kamu susun sehingga bisa seperti drum gitu ya. Yes, betul banget. Jadi emang rencananya kan karena aku udah sering ngedengerin bunyi panci tersebut, aku pikir sayang kalau cuman sekedar pukul asal-asalan. Ya. Kayaknya lucu kalau misalkan aku coba gabungin jadi satu, dan aku pikir karena basicnya aku memang drummer juga, aku pikir aku tambahin kayak ember, sesuatu yang punya bunyi lebih low, aku coba satuin dan aku gabungin persis ya kayak tadi, kayak drum set tersebut. Cuman memang ada bedanya, kalau misalkan drum set kan biasa kicknya itu pakai kaki ya, pedal gitu, duk. Nah kalau aku memang bikin pakai tangan kiri, which is itu yang memang jadi sesuatu yang unik dan berbeda. Dan memang nggak semua orang mau untuk, itu kan effort ya. Dan mainin lagu dangdut dan apapun tuh itu susah lumayan. Nah itu aku coba ulik sih. Biar jadi sesuatu yang menarik juga dan bisa didengar orang lain. Dan hasilnya bagus sekali ya, sangat menghibur. Thank you. Saya follow TikToknya kamu yang belum follow saya. Aku mau sudah ini langsung. Oh gitu. Itu proses penemukan ya, kamu dari punya ide itu sampai akhirnya jadi itu barang Yes, ya. betul. Si panci-panci itu dengan set-set yang khusus gitu. Berapa lama prosesnya? Bisa dihitung sebetulnya kurang dari seminggu sih. Karena itu kan zaman waktu itu tuh masa pandemi juga. Oke. Sebetulnya. Iya betul, lagi masa pandemi ya. Jadi aku memang di situ nggak banyak waktu juga keluar, aku banyak fokus di rumah, dan aku memang kebetulan tipe yang kalau misalkan wah ini kayaknya menarik nih, aku mau coba ulik sampai aku dapetin goalsnya aku nyampe gitu. Dan ya dari yang tadinya dari cuman dua panci, aku coba lebihin jadi 3, sampai akhirnya aku ulik seminggu itu ya jadi kayak sekarang. Dan masih lagi aku coba ulik supaya gimana bisa lebih banyak lagi. Gitu. Terus kamu akhirnya bikin konten terus ya, Yes. menggunakan panci itu. Ini sticknya. Ini bestie aku. Oh, lihat sticknya tuh kayak. Jadi ini efisien juga nih. Yes. Jadi kalau nggak ada ininya nggak ada, ambil sticknya Mariska di dapur. Bisa dipakai buat Bisa, sayur. betul. Oh, ini kayak ini ya, biasa aja ya, bukan khusus gitu kan? Enggak kan? khusus. Oke. Bedanya apa ini sama ini? Ini beda suaranya. Suaranya beda. Betul. Oke. Beda dari diameter yang ngasilin suaranya lebih low. Kalau lebih lebar. Terus kamu bikin konten rutin akhirnya dari situ. Iya. Seminggu berapa konten? Aku usahain selalu setiap hari ada. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Jadi kamu pelajarin terus lagu-lagu baru dong kalau gitu. Betul banget. Oke. Betul. Dan di situ juga aku belajar untuk ngerti bahwa market aku tuh Pancirs, aku biasa manggilnya Pancirs tuh pada sukanya lagu apa sih Iya, gitu. iya. Kan kasihan juga maksudnya mereka udah follow tapi aku kasih ke mereka lagu yang ini apa sih Kak gitu Iya. tuh. Nah, aku lebih baik ya kita have fun bareng yuk. Karena kamu juga kan udah mau follow aku. Dan yang bikin amaze adalah teman-teman semua, dari semenjak konten pertama sampai akhirnya dapat silver button ya, Yes. itu hanya 3 bulan. Betul. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan, Silver enggak. button. Luar biasa. Ini sih bisa jadi penghasilan baru. Iya, benar. Jangan-jangan bayaran manggung kalah sama bayaran dari konten YouTube. Ya jangan-jangan kayak gitu. iya. Ketahuan deh. Karena itu butuh konsistensi ya. Saya Yes. punya channel YouTube udah berapa tahun belum pernah tuh jadi super button karena nggak Amin ya. konsisten. Soon akan dapat. Oh Kak. gitu, Amin ya. amin, dong. amin. Didoainnya banyak nih hari ini. Amin. Kita break dulu ya. Yes. Nanti akan kembali lagi dengan obrolan sama tamu kita ini. Kita gali lagi lebih lanjut di Konspirasi Prabu. Tetap bersama saya. Kreatif ya, apalagi biasanya yang main drum kan cowok kebanyakan, ini cewek terus pakai alat-alat panci rumah tangga, mungkin kalau lagi pusing ibu-ibu bisa dicontoh ya. Lumayan kreatif sih ya, karena dia bisa menggunakan alat-alat rumah tangga untuk suatu hal yang dia suka. Meskipun mungkin dia kurang punya modal, tapi dia bisa
pakai gitu hal kreatif buat kayak gini, buat video TikTok. Iya. Oh iya tahu sempat viral itu. Menurut aku nih kreatif banget ya karena dia main alat musik tapi coba pakai alat-alat sederhana kayak panci gitu. Menarik sih, kayak bisa dia kayak manfaatin alat-alat dapur gitu mungkin ya buat kreativitas dia sendiri gitu. Sama skill juga ya. Ya skill dia beda dari yang lain lah gitu. Pernah lihat sih videonya, kreatif, inovasi, dan ada kemauan. Kreatif tuh, semuanya pada bilang kreatif. Memang menghibur banget sih, ya nggak sih? Ya, hibur banget. Apalagi kalau lagi nggak ada kerjaan gitu, ngeliat Gabut ya. gabut, itu menghibur ya dengan panci-panciannya itu. Tapi kamu tuh sebenarnya punya drum nggak sih di rumah? Aku nggak punya drum, Kak. Kamu nggak punya drum? Nggak punya. Serius? Serius. Makanya dari situ aku pikir cara untuk bisa mengaplikasikan aku pengen main drum nih, tapi pas di rumah ya udah pakai itu. Oh, Gitu. jadi memang sebetulnya itu betul-betul kepepet ya? Nggak punya Betul. drum, akhirnya pakai panci itu Betul. untuk bisa aktualisasi, bisa Aktualisasi diri, explore. betul. Malahan bisa ini ya lebih dapat kamunya karena orang-orang jadinya ngelihatnya kan hal yang beda, hal yang Ya. unik gitu. Mungkin kadang kalau misalkan kita kan suka ngerasa juga ya Kak, kalau misalkan makin kepepet, makin nggak punya alat tuh justru kreativitas kita makin kebangun kan. Dan kayaknya itu juga yang bikin kita semua jadi oh iya ya, bentar ini ada yang kurang, harus apa lagi nih? Bentar, kayaknya gue bisa dapetin gini, harus gimana lagi nih? Nah gitu. Tapi kan kamu drummer kalau saya lihat tadi itu, drummer kan? Betul. Tapi kan kadang kalau misalkan aku cuman sekedar latihan, tapi pas waktu mau manggung doang itu kan bener-bener jarang banget ya. Iya, iya. Dan kadang kalau misalkan untuk keluar nyewa studio atau apapun tuh kayak sayang juga kan uangnya. Dan apalagi tuh habis masa pandemi juga. Aku pikir ya gimana cara menghemat tapi aku masih bisa tetap latihan ya dengan cara seperti itu Kak akhirnya. Mantap. Dan Mama juga menerima pancinya dipinjem. Mama nggak ini tuh, nggak, aduh ini anak apa sih di dapur gua gitu, nggak ya? Mama tuh sebetulnya sempet kayak kan waktu pas pertama aduh deh jangan diberantakin dong awal. Dari situ oh nggak berantakin mah ini buat sesuatu yang keren deh pokoknya. Apa sih yang keren? Karena itu udah bocor nih satu. Nah, tenang mah yang bocor sama aku ditambal nanti. Ya. Ditambal, bukan diganti ya, ditambal. Belum, saat itu belum. Akhirnya dari situ aku pikir kan, wah ini udah banyak nih. Dan lumayan juga kan lagu pertama langsung viral. Mah sayang mah, udah gini aja, tunggu sampai viral menghasilkan uang. Nanti aku kasih mama yang baru. Nah, jadi dari situ mama langsung ngomong, ya udah pakai aja. Yang banyak juga nggak apa-apa sekalian. Jadi biar nanti biar sekalian. baru semua barangnya. Iya. Biar sekalian. Emang kreatif ini anaknya. Cari jalan jadi. Kreatif juga, apa kerjain ibunya. Maaf ya, aduh maaf ya Ma. Hanya kalau dilihat ya, saat kamu bikin video itu kamu pakai bajunya kadang-kadang pakai daster, Iya. ya kan? Terus ya kayak inilah baru bangun tidur terus kamu main. Iya benar. Itu emang konsepnya begitu atau gimana sebenarnya? Jujur sih itu bener gak diatur dan kayak apa yang baru bangun tidur kayaknya lagu ini enak nih nah daripada aku langsung hilang kan langsung sikat kadang abis keramas kok makanya kadang suka komentar dari panjersnya Kak ini selalu abis keramas ya Kak abis mandi iya abis mandi gitu jadi natural aja natural waktu kamu punya ide kamu langsung lakukan langsung rekam gitu. Kalau jadi drummer, nah bercerita tentang drummer, bagaimana ceritanya seorang Marissa itu punya passion menjadi drummer? Ini menarik sih. Jadi sebenarnya keluarga aku tuh berasal dari keluarga yang bukan musisi banget, tapi mereka tuh senang dengan musik. Oke. Nah, secara naluri aku dari SD, TK tuh aku terbiasa dengerin lagu. Nah, tapi nggak tahu kenapa aku tuh selalu paling sensitif dengan ritme. Nah, dulu tuh awal aku punya sofa yang kayak gini sebenarnya. Jadi aku memang terlahir nggak punya apa-apa dulu. Aku ngeliat ini bisa dipakai main, baru nanti orang tua kasih atau gimana gitu. Nah, aku tuh dulu punya sofa kayak gini. Dan aku nggak punya stick kan. Tapi aku punya dulu tuh kayak ya sebetulnya relate-nya centong lagi sih. Punya mama. Aku balik karena anak kecil, aku duduknya ngebalik dan aku kayak mainin mukul-mukul gitu. Nah, dari situ tuh kayaknya mama papa tuh ngelihat wah ini anak kayaknya punya interest di situ. Dilesin lah. Nah dari dilesin aku ngerasa aku suka banget.
mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun aku les, tapi selebihnya aku benar-benar ngobrol sama orang, ketemu. Dan puji Tuhannya juga banyak musisi Bandung tuh jago-jago kan. Ya, dan kayak Om Gilang juga punya sekolah musik di sana dulu. Gilang siapa? Gilang Ramadan. Oh, Gilang Ramadan. Ya. Kamu pengen masuk sekolah di sana? Dulu sebetulnya pernah. Oh, pernah di sekolahnya Gilang Ramadan? Pernah nyobain, pernah. Oke. Tapi Saya sih kenal sama Om Gilang. boleh kakak ditelepon lagi Mas pasti Gilang, gitu ya. Mas Gilang. Nah, dari situ tuh aku intinya jadi senang banget untuk ngobrol dengan banyak musisi senior juga, banyak musisi muda juga, dan aku banyak collab. Dari situ sampai sekarang aku suka banget drum. Dengan ngedrum. Dengan ngedrum. Jadi ini sebenarnya bukan ini ya, bukan apa akademik resmi Bukan. gitu, enggak ya, lebih Aku ke enggak. your side Iya. side life aja Iya, gitu ya. side life, Oke, bener. oke. Side life banget. Coba deh kita challenge lagi. Oke. Lagu apa ya teman-teman? Apa yang mau kalian dengar? Kopi dangdut gimana kopi dangdut? Kopi dangdut ya. Sikat. Oke siap. Coba sama-sama kita lihat pertunjukan dari Kakak Marisa, Teteh Marisa. Tanpa persiapan coba ya. Kopi dangdut. Gas. Gimana Pak Guru? Mas Gilang banget. Loh, kok berhenti? Pak terusin ya, terusin aja ya. Berhenti. Terusin. Ini asik. Di sini full of surprise banget Full ya. of Ternyata enak ya. Ternyata dulu pernah pakai sekolah alat. di sekolahnya Mas Gilang. Mas Gilang masih inget nggak? Aku di sekarang Bandung. Masih ingat? Saya nggak nyangka kamu tuh sangat kreatif. Jadi saya penasaran pas saya dengerin. Oh. Tepuk tangan dong untuk Mas Gilang Ramadan. Mas, gimana Mas permainannya dari Marisa? Saya tuh sangat terpesona gitu. Idenya dia. Terus Pak, tepuk tangan kreatif banget. Karena saya tahu orang-orang anak-anak Indonesia itu kreatif. Yes. Jadi kamu tuh betul-betul memberikan semangat kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya benar. Nggak punya drum, Panji pun bisa jadi. Betul, saya tuh banyak ribuan murid saya ya. Iya. Kamu tahu. Iya betul. Nggak semuanya punya alat. Iya, iya. Emang kamu yang punya? Iya. Mau drum? Langsung dapat. Tapi terus terang, kayak putri saya punya putri 3. Tiga-tiganya saya ajarin, tapi nggak ada yang mau. Dia malahan dia yang kamu kreatif. Ya udah yuk, ntar kita ngobrol lagi lebih lanjut. Wah, boleh. Langsung kita ke sebelah sini aja. Pemirsa tetap bersama kami ya. Kita akan ikuti obrolan dari Mas Gilang Ramadan dan juga Marisa Sutan. Pemirsa, Anda masih bersama kita ya di Konspirasi Prabu. Ada banyak kejutan hari ini. Yes. Marisa, this is your day kayaknya ya. Yes, sangat. Ketemu Thank you Mas banget Tama, loh. ketemu sama Mas Gilang.
It's Luar my biasa. day. It's my day. Banget, banget. Mas gimana Mas ngelihat bakat seperti Marissa Wah. ini? Ini kalau udah kayak gini biasanya tuh di pikirannya tuh udah macem-macem. Saya udah tahu. Karena ada berapa alat di sana. Sebelum nge-set up gini kan pasti mikir ini kreatifnya, terus enggak, pasti kamu ganti-ganti ya. Betul, gitu. betul. Terus udah gitu apa benar enggak apa ya. Betul. Tapi saya tahu di Indonesia tuh memang anak Indonesia tuh kreatif itu. Tapi sekali lagi ya kamu memberikan apa inspirasi gitu kepada anak-anak. Yes. Amin. Segitu banyaknya, berapa banyaknya yang melihat kamu. Udah berapa banyak yang lihat kontennya Marissa tuh sekarang? Jadi yang paling banyak itu Cindai itu mencapai 34 juta viewers. 34 juta viewers, Mas. Wow. Kalah kita. Acara ini aja viewersnya nggak nyampe segitu. Jangan-jangan gara-gara Marissa ntar acaranya dapat segini di viewersnya. Ya, soalnya pastinya kan apa ibu-ibu terutama. Iya. Ya, pasti bilang ke anaknya, tuh kan pakai alatnya ini aja. Terus yang ibu-ibu kasih tahu lagi ke anaknya, kasih tahu deh ke anaknya. Ya. Mana? Panci mama jadi banyak ya. Yang lebih jauh lagi, tukang panci. Oh ternyata panci itu bisa buat drum juga. Oke. Jadi salah satu alat musik baru ya. Keren. Jadi kita tur kapan? Wah, amin. Langsung diajak tur tuh. Waduh, wah. such an honor banget ya. Selamat. Aduh. Beneran Mas, diajak tur Mas. Iya benar. Saya interesting banget kalau kita main kemana ya, ke pedesaan, kemana. Yeah. Banyak anak-anak yang harus diberikan semangat gitu. Jadi Yeah. biasanya kalau nggak punya alat musik, pengen kan sekarang kan melihat di handphone kan, aku kapan ya bisa main kayak gini. Yeah. Kan kalau dengan alat-alat tetabuhan apa aja, Bener, tetabuhan. itu nomor satu. Yang nomor satu adalah anak-anak harus kreatif, didorong. Jangan ngeluh gitu ya kan. Iya. Jadi kalau bener. main-main ya udah main aja dulu. Iya. Karena saya punya drum juga saya nggak beli kok. Kalau udah mahir pasti ada. Kamu mau drum nggak? Nanti saya teleponin. Langsung. Wah, thank you banget. Saya tinggal ke produk kamu saya teleponin. dibantu Tapi sama jangan dia. main drum dulu, main itu dulu. Main itu dulu ya, cari views dulu. Tapi saya memang percaya Mas, bakat hebat itu pasti akan selalu menemukan tempatnya. Amin. Kali ini bakatnya Marissa menemukan tempatnya. Ada Mas Gilang Ramadan, Yes. langsung loh Senior. ketemu sama beliau. Ini kesempatan langka dan mahal. Banget. Saya benar-benar surprise gitu ya bahwa kamu mempunyai ide-ide seperti ini. Saya sebetulnya nunggu-nunggu, ternyata kamu. Dan Salah apa, satu muridnya Mas Gilang juga. Iya, saya bilang, ini siapa ya? Nah, aku murid tuh banyak banget. Aku banyak banget, ribuan murid saya nggak bisa ingat. Karena di Bandung, Yes. nanti nih di konten kamu, Mas Gilangnya diajakin ke rumah, main di situ di rumah. Ya kan? Asal aku nggak dimarahin, takut pancinya aja Kenapa? nanti ya. Karena ada 2 panci banyak. Tapi keren sih, itu keren banget, itu keren banget. Tapi kapan-kapan bener kita Yes. tampil ya Yes. di mana gitu Yes. sama panci-panci atau pokoknya alat-alat sederhana. Yes. Saya pun bawa alat sederhana ya kan. Iya, betul. Ya kan? Keren banget Karena itu. saya tahu nggak, saya bilang ya, nanti Mas Gilang main pakai drum elektrik ya namanya. Nggak mau, saya bilang. Saya mau memberikan inspiring gitu. Yes. Pakai alat yang paling sederhana gitu. Saya juga tadinya punya pemikiran kamu benar gitu. Pasti di dapur ya. Iya. Atau enggak di kamar mandi. Karena ada betul. Pakai galon bisa nggak Mas? Pakai galon. mau. Oke, teman-teman Pakai ambilin galon. Oke, Ambilin galon buat Mas Gilang. Kita langsung lihat. Panci, ember, galon itu perpaduan yang galon. unik Itu banget loh. perpaduan. Yang belum apa lagi ya? Ntar kita pikirin. Nah, kalau galon bener kan, soalnya gini, kan pasti kalau saya ngajar, yang punya alat musik di rumah siapa? Iya. Angkat tangannya tuh. Susah. 1, Nggak 2, banyak kabelnya. Iya. Terus saya bilang, yang punya panci di rumah siapa? Wah, ya. Punya galon air siapa di rumah? Wah, nah itu aja. Wah, pada bingung gitu. Di gimana? Kreatif.
Akhirnya saya suka ngajak anak-anak kan, kamu tahu ya. Iya. Anak-anak main. Akhirnya terangsang otaknya. Betul. Yang paling yang kita tuh butuh dirangsang otak itu sedini mungkin anak-anak itu dengan alat yang sederhana. Tapi perlu bakat nggak sih? Maksudnya untuk, kan gini ya, kalau panci di rumah semua orang punya, semua anak pasti ada. Tapi apakah semua anak bisa nanti bermain seperti Marissa atau memang butuh bakat seperti Ya Marissa? aku tuh ya kalau bilang bakat gitu bingung saya tuh jawabnya. Terus semakin saya suka ngajar musik terus kadang-kadang ada pertanyaan itu berbakat gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ya bakat juga mungkin butuh tambahan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya effort juga untuk ini ya nggak bisa juga gitu. Tapi menurut saya ada yang memang dia hidupnya mungkin tidak jadi musisi seperti saya. Tapi ada dokter saya murid saya itu udah ada dokter gitu. Baru 58 tahun baru belajar gitu. Ya dia nggak bisa gitu main. Akhirnya saya pikir coba deh main yang sesimpel mungkin, kayak alatnya apa aja deh, ikutin denyut jantung sih. Hah? Iya kan itu kan, karena semua pekerjaan pasti ada ritmenya. Iya. Hampir semua pekerjaan punya ritme. Ya ritmenya itu diterjemahkan ke alat. Oke. Kan itu jadi, ya kamu lagi ngapain? Kalau sana lagi masak, sek. Betul. Adik-adik, coba kamu gosok gigi, gimana? Sek. Nah itu terapin, teng gitu. Terus lagi mandi, kalau mandi gimana? Jung. Kan gitu. Jadi sek, jing, gitu. Akhirnya Kalau jadi aku aja. ini, Ya. Om Gilang keren banget ya. Hebat ya. Pola ngajar itu out of Pola the box. ngajarnya betul. Saya jangan-jangan ntar nyampe ke rumah mandi gitu lagi. pasti kepikiran ya. Ada sih. Istri saya nanya, Dad lagi ngapain kok lama banget main drum? Belajar pola baru. Belajar pola baru. Tapi makasih banyak loh Mas Gilang sudah kesini. Sama-sama. Mungkin bisa nanti ngajar di sekolahnya Mas Gilang kali barangkali Marissa di kedepannya. Ini mesti saya ajak gitu. Mau nggak? Waduh. Kamu ngajarin anak-anak seluruh Indonesia. Tuh. Itu tawaran yang keren banget loh itu. Ih, merinding loh saya. Such an honor Merinding banget loh. Kita ke pedesaan-pedesaan. Nanti tolong Anyus diliput ya, bagaimana Mas Gilang sama Marissa ngajar anak-anak di desa. Tapi- Kita akan ikutin terus, Mas. Tapi aku suka banget Om Gilang di sini bener-bener kasih contoh kayak tadi ya, maksudnya ngajar juga sesuatu yang simpel, tapi sebetulnya oh iya ya ternyata kayak gitu. Dan kayak tadi Om Gilang punya hatinya lebih ke anak-anak yang di pedesaan, which is itu keren banget sih, dan nggak semua musisi kayaknya punya hati ke situ ya. Pedulian ke situ. Yes, ya. betul. Udah aktualisasi sih, kalau Mas Gilang udah beda lagi. Keren banget. Pencariannya udah ini. Udah membuat regenerasi ya, regenerasi baru. Iya. Itu Dan ini keren. nemu bakat baru nih buat Mas Gilang. Ya, makanya Marissa saya mesti ajak dia kali. Harus, Kamu Mas. tanggung jawab. Harus diajak. Keren. Nanti kita ikutin, kamera kita akan ikutin terus Mas Gilang dan Marissa ya, untuk menciptakan, menemukan drummer-drummer panci baru di seluruh Indonesia. Coba sekarang kita tantang dulu Mas Gilang dan Marissa. Coba tadi kan Mas Gilang udah bilang pakai apa? Pakai galon bisa ya? Pakai galon. Ayo sama-sama kita buktikan. Bener nggak nih? Ini juga nanti akan menutup perjumpaan kita di Konspirasi Prabu. Jadi tetap saksikan tamu-tamu inspiring lainnya di Konspirasi Prabu minggu depan. Silakan.